Untuk monitor curve 34 inch ini biasanya cuma dua pilihan nih ya. Sebelumnya itu Xiaomi di harga kurang lebih 38, 39, dan untuk Lenovo itu di harga 4,8, itu bedanya sejutaan. Tapi di tanggal 88 Lenovo turun harga hingga 3,9 jutaan. Oke, ini jadi menarik nih, karena secara kualitas untuk monitor ya gue lebih pilih Lenovo sih, jujur aja. Oke, jadi langsung aja kita datengin monitornya. Assalamualaikum sobat SPD. Oke, jadi ini langsung kita datengin pakai Gosen ya, biar cepet ya, jadi instan dan langsung datang. Karena menurut gue ini worth it banget. Iya, tadinya harganya kan 4,8, itu aja kalau kalian punya budget segitu ya itu masih worth it ya. Tapi ketika harganya diskon mendekati harga Xiaomi, karena kemarin ya pilihannya kalau kalian pingin murah ya belinya Xiaomi yang 34 yang curve, dan kalau ada budget belinya Lenovo. Tapi di tanggal 88 ini Lenovo diskonnya itu harganya jadi sama dengan Xiaomi, ya otomatis ketendang dong yang satu. Oke, jadi ya kalau kalian masih brandnya berat sebelah ya nggak tahu ya. Kalau ini kan kita berdasarkan kualitas. Kalau kalian mau lihat spesifikasi dan kualitas lengkapnya, kalian mungkin bisa kunjungi channel YouTube Kutang ya. Jadi langsung aja ke sana. Di sini gue pingin kasih kalian review berdasarkan ya apa adanya secara awam gitu ya. Oke, jadi ini kita dapat banyak banget termasuk bracketnya, dudukannya, terus kartu garansi, kemudian juga ada buku panduannya yang gue rasa kalian nggak butuh-butuh banget sih. Oke, langsung aja kita lihat untuk bagian dalamnya. Ini adalah kabel untuk adaptornya. Jadi adaptor di dalam, jadi itu kabel untuk listriknya, ke soket listrik. Oke, langsung aja kita keluarin, dan ini gue saranin jangan sendiri karena panjang banget ya. Ini mungkin karena di kamera dia kelihatannya kecil, sebenarnya ini lebar banget. Oke, untuk cara pemasangannya gampang ya, tinggal dimasukin terus ditekan dikit udah selesai, klik dia kepasang. Kemudian bagian bawahnya juga cukup diputar. Jadi di sini kalian nggak butuh obeng, nggak butuh kunci L. Jadi ya udah langsung tinggal pasang aja. Oke, untuk caranya masangnya jangan langsung dicopot dulu ya, karena ini kan melengkung. Jadi ikutin cara saya tadi. Jadi kondisi di dalam styrofoam kalian pasang semua, baru kalian angkat dan kalian dudukan. Jangan sampai ketendang juga ya, ntar lagi bersin atau kesenggol kan, kesandung. Oke, ini bisa naik turun ya. Jadi tidak hanya naik turun sih, bisa kanan kiri, dan kalian bisa lihat spesifikasi ya, spesifikasi standar sih ini yang muncul di marketplace ya. Oke, jadi kalau untuk warna dan lain-lain gue nggak bisa kasih review yang lebih mendalam ya. Tapi kalau dilihat dari kualitas apa ya, warnanya itu masih lebih oke Lenovo, termasuk speednya ya, speed untuk main game yaitu respon time-nya ya Lenovo masih unggul ya. Kemudian untuk bracketnya ini bisa kanan kiri dan atas bawah, jadi benar-benar bisa disesuaikan ya, termasuk naik turunnya yang tadi kita udah contohkan. Di belakangnya ada bagian port, yaitu dua kabel HDMI atau port HDMI dan satu display port atau sebutannya DV, termasuk satu aux ya kalau kalian mau menggunakan speaker yang nempel dari Lenovo monitor ini. Dan di monitornya juga ada speakernya ya, menurut gue speakernya cukup lumayan, tapi jangan pasang kencang-kencang, gue takut speakernya nggak awet gitu ya. Jadi ya maksimal 80-90 lah. Oke, kemudian untuk displaynya, kalau kalian misalkan ada yang kurang, kalian bisa coba nyalakan di sini, yaitu sebutannya HDR. Tapi menurut gue HDR-nya iya bagus sih sebenarnya sih, cuman kok kayak terang banget kalau gue mainnya malam gitu kan. Jadi kan kalau main seringnya malam-malam gitu ya, begadang matiin lampu, jadi kayaknya gue nggak akan pakai HDR ini sih, kecuali ya siang masih oke. Kemudian refresh rate-nya jangan lupa dinaikkan ke 180. Ini ada di menu setting di display ya. Ini wajib banget, karena kalau kalian nggak setting dia akan secara default ya di 60 Hz. Kemudian ini adalah menu settingnya. Oke, untuk settingan ini kemungkinan gue bakal pakai settingannya YouTube Kutang ya, yang kalian tahu nama YouTube-nya. Jadi ya supaya terima beres aja sih, karena kan gua nggak punya alat-alatnya juga ya. Dan di sini sudah terlihat ya refresh rate-nya berjalan di 180 Hz. Oke, untuk tampilan menu lainnya ya standar aja sih untuk settingan kontras dan segala macam. Oke, jadi singkatnya ini nanti langsung gua setting sesuai dengan yang ada panduan di YouTube Kutang. Terus selanjutnya baru kita langsung tes ke game. Dan di sini gua nggak akan review dipakai untuk ngedit, karena gue sendiri untuk ngedit ya menggunakan panelnya itu IPS ya, yang memang khusus akurasinya tinggi, terutama untuk DCI-P3. Nah, kalau
untuk yang monitor curve ini sengaja gue beli untuk main game only ya. Jadi di sini ya kita tesnya langsung di game only. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini benar-benar luas banget. Kita coba main RDR. Wow, apalagi kalau grafik kalian mumpuni ya. Di sini saya pakai 5700X untuk CPU-nya, dan untuk VGA-nya pakai 3060 Ti. Jadi bukan PC utama ya yang 3080 Ti, dan ini pun udah bisa mentok rata kanan ya, karena masih sanggup gitu ya untuk ngangkat game ini. Begitu juga dengan GTA 5, nah yang 6-nya belum keluar ya sampai sekarang ya. GTA 5 juga wah enak banget deh, apalagi kalau misalkan dipakai buat main mobil seperti ini. Maksudnya kita mengendarai mobil itu jalanannya bener-bener luas banget. Jadi kalau kalian duduknya wajib di tengah ya, ini kita ambil shoot dari samping supaya kalian bisa lihat perbedaan warna kiri dan kanan. Ini nggak terlalu beda sih sebenarnya kalau dalam kondisi miring seperti ini. Tapi kalau kalian lihatnya bener-bener dari depan ya, kalian melihat warnanya jauh lebih bagus gitu. Oke, selanjutnya kita tes game yang lain, yaitu game tadinya ada dua ya, eFootball sama FIFA. Sayangnya FIFA-nya error ya, pas kita buka dia ada update, akhirnya ya udah kita skip, kita coba eFootball. Yang pasti kalian bisa lihat di sini ya, lapangannya luas banget, bahkan sampai bangku penontonnya aja kelihatan ya lagi main ya. Apalagi kalau kondisinya lagi di tengah lapangan gitu ya, itu lebih luas lagi. Kalian mungkin bisa hampir melihat gawang kiri dan kanannya secara keseluruhan, karena di sini aja itu udah setengah lapangan kalian lihat ya tuh. Jadi bagian tengahnya kalian nggak blind spot lagi. Kalian bisa lihat pemain kalian dari ujung gawang ke ujung satunya tuh ya. Jadi semua pemain ada di dalam satu monitor ini. Menurut gue sih oke banget sih. Jadi kalau untuk yang strategi umpan jauh, umpan lambung gitu ya, strategi terobosan ini wah cocok banget nih untuk tipe gue yang mainnya memang seringnya terobosan. Oke, jadi selain game ini ada game yang menarik sebenarnya seperti CS:GO, Point Blank. Itu kalian bisa ngintip sebenarnya, tapi sayangnya di game ini gue lagi nggak install game tersebut, jadinya nggak bisa nyoba. Oke, yang paling gue suka adalah Dota. Jadi kalau Dota ini bener-bener gue nggak tahu bisa disebut curang apa enggak ya, karena kita bisa melihat sesuatu itu yang lebih luas kanan kirinya. Jadi bener-bener puas banget ya. Kalian bisa lihat di sini karakternya jadi semakin kecil. Ini udah maksimal zoom out ya. Nah, kalau misalkan lagi ada rame gitu ya, ribut nih di tengah-tengah war, itu kita bisa lihat semua musuh yang ngumpet gitu ya. Jadi nggak ada posisi blind spot lagi ya, kecuali atas bawahnya doang. Pokoknya kanan kirinya lega banget. Gue sih puas banget sih kalau main Dota pakai layar monitor curve 34 inch ini. Oke, dan game terakhir yaitu game balapan. Nah ini, jadi game balapan gue tuh banyak ya. Ada Assetto Corsa, ada Euro Truck Simulator dan lain-lain. Wah, no comment deh, termasuk Euro Truck Simulator ya, itu seru banget sih main pakai layar curve ini. Jadi ya puas karena kaca spionnya terlihat jelas, terus untuk bagian depannya juga full semua ya pemandangannya ya. Ya kalian bisa nilai sendiri sih. Tapi memang untuk setiap game balap kadang dashboardnya agak berbeda-beda ya. Jadi ada yang sempit, ada yang luas, itu yang mungkin bisa disesuaikan masing-masing. Tapi menurut gue sih ini udah cukup oke ya. Apalagi kalau misalnya kalian coba Truck Simulator sebagai ini nih ya, kalian lihat contohnya ini ya, menurut gue sih oke banget sih. Jadi memang Lenovo 34 inch yang curve ini menurut gue cocok banget buat kalian yang memang suka main game. Jadi monitor khusus game sih kalau buat gue sendiri sih. Gimana menurut kalian? Untuk yang sudah beli mungkin kalian bisa tambahkan pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Semoga aja kalian masih bisa dapat harga 3,8 atau 3,9. Linknya gue taruh di deskripsi video. Terima kasih.